Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Belada Kehidupan. Kali ini bersama saya Fahmi lagi yang akan menemani hari-hari kamu yang menyebalkan. Oke, halo selamat datang di podcast Belada Kehidupan yang banyak kehidupannya. Amin. Halo, Iya. amin. Halo ya, kali ini aku kurang apa ya manggilnya? Udah nggak sendirian. Di sini ada teman terbaik aku, Cie Ella. Wow, Udah jadi sahabat. malu. Iya, udah nggak temenan lagi, udah sahabatan. Gara-gara minta maaf, gara-gara dimaafin. Dimaafin dan gak asing juga udah beberapa kali masuk podcast Belada Kehidupan ya. Boleh lah Wah iya kenalan gitu. lagi. Iya lah. Lupa ente. Kan kita udah ngomongin masalah anak tunggal, terus ngomongin PSBB. Oh iya Sekarang betul. sekarang undangan ketiga buat Fitri. Dan podcastnya masih sama, nggak ada duitnya gitu. Harga sahabat gak sih? Bukan harga sahabat sih. Lebih kayak bantuan lah. Oke. Oke. Pada kali ini kita mau bahas apa, Pit? Karena Pit yang minta juga sih bahasnya ini gitu. Dan orang pun setuju gitu. Awalnya sih mau apa sih? Kita mau bahasnya apa sih? Lagunya Yura Mimi Yunita, bilangnya, Dunia Tipu-Tipu. ya itu dari aku awalnya kan Mimi bilangnya kita bahas lagu Tulus ya. Iya, tadinya Tapi pengen lagu. aku bahas lagu. Iya, yang kita kemana apa kelana cuman Pit gak tahu, jadi ya Dunia Tipu-Tipu aja deh. Yang emang lagi viral juga sekarang kan ya. Ya betul. Padahal lagu ini teh dirilis pada album Tutur Batin. Kelihatan banget risetnya ya. Padahal Itu cuman jadi recycle video klipnya gitu kan ya? iya, recycle video klipnya Kok baru recycle sekarang. sih? Enggak recycle Maksudnya dong. teh, Bikinnya sekarang. ya. Tapi ada dulunya juga ada loh video klipnya yang di hutan itu. Oh, kalau itu mah live Oh perform beda ya? beda. Aku soalnya fans Yura Yunita banget. Hmm. Pada alias riset gitu ya maksudnya. Iya enggak, ini sambil buka Google sih. Oke mantap. Mantap, biar kelihatan berbobot podcastnya. Iyalah, Iyalah, niat. niat. Ya, karena kenapa kita bahas lagu Dunia Tipu-Tipu? Karena mungkin pertama lagi rame juga, terus relate banget gitu kan sama Pit sama orang juga gitu. Dan apa ya? Sama semua orang gak sih? Atau enggak? Iya, sama semua orang juga sih. Maksudnya kan ini yang lagi ngobrol kita berdua gitu. Oh iya. Ya, enggak sih, nggak apa-apa sih, bener juga. Ya gitu, relate banget gitu, yang dimana ini menjadi apa ya? Menjadi Fenomena. fenomena Fenomena. betul. Menjadi fenomena, dan menurut Pit sendiri nih ya, karena ini juga relate sama Pit, pasti beda banget dong perspektifnya dari lagu Dunia Tipu-Tipu sama orang gitu. Nah, kalau dari Pit sendiri kayak gimana sih perspektif lagunya gitu? Pandangan Pit terhadap lagu. Eh, Kalau dari aku sih sebenarnya sebelum memahami lirik, maksudnya apa ya? Maksudnya mengerti lirik itu, ngeliat dulu video klipnya kan. Terus udah gitu lihat, dengerin dan baca lirik-liriknya. Menurut aku dunia tipu-tipu di sini tuh kayak semua tuh bener-bener nggak ada yang tahu gitu. Jadi kayak tipu-tipu tuh bisa takdir kali ya. Misalnya kita mau merencanakan apapun, terus kita berharap apapun, tapi nggak semuanya tuh bisa terjadi gitu. Apa yang kita harap gitu. Kayak dunia tipu-tipu aja gitu. Dunia ini tuh walaupun sekalipun kita udah berpikir ini pasti akan terjadi A, bisa terjadi B gitu. Dan di sini di video klipnya cuma nguatin kalau semua tuh sama, dunia ini tipu-tipu, dan ya tapi ada seseorang yang akan selalu hadir dan akan selalu siap nemenin kita gitu di keadaan apapun di dunia tipu-tipu ini gitu sih kalau kata aku. Berarti ya hampir sama-sama orang juga sih, kayak kalau di lagu Dunia Tipu-Tipu ya
dunia ini fana lah ya. Fana banget. Iyalah. Ya dunia ini sementara gitu. Cuman bedanya dari orang ngambil perspektifnya kayak gini. Kayak kan kalau Pit sendiri kayak yang apa ya? Banyak yang mendukung Pit gitu dari sahabat, keluarga ataupun orang terdekat gitu ya. Kalau orang rasanya tuh kayak apa ya? Mempresentasikan bahwa lagu itu lagu tentang kesepian gitu nggak sih? Maksudnya kayak Berarti kebalikannya dong kita ya. kebalikannya ya. Kalau orang nganggapnya gitu jadi kayak dunia tipu-tipu ini sebenarnya kita tuh sendirian loh gitu, maksudnya adanya pemeran pembantu juga nggak terlalu membantu gitu, jadi malah kembali lagi pada diri kitanya sendiri gitu. Orang sih kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya Mimi lihat video klipnya itu gimana? Gambaran perspektif Mimi lihat video klipnya gitu. Orang nangis aja. Tanpa apa ya? Tanpa ngepahamin liriknya gitu, kita lihat itu aja. Terus kita cuma ngedenger cuman yang di dunia tipu-tipunya aja gitu lah, dunia tipu-tipu. Terus lihat video klipnya itu gimana? Kalau orang sih nggak tahu kenapa gitu ya, otak orang tuh sekarang tuh lagi kayak apa ya, kayak gak menerima seseorang gitu nggak sih. Jadi menganggap itu parah sih, parah harus Menganggap gimana? maksudnya kayak tapi nggak apa-apa kan, ini beda-beda ya tiap orang ya nggak sih? Kayak apa ya, kayak keberadaan mereka tuh kayak nggak ada aja. Tapi kalau orang lihat, karena orang juga nonton video klipnya dan orang nggak nangis sih, kayak apa ya, terharu lah gitu dengan video klipnya. Apalagi pas si ibu, si neneknya ngomong ke kakek itu, terharu banget gitu, ngena banget. Kayak dia bener juga ya gitu. Kalau apa ya, kita tuh masih butuh orang lain gitu di dunia tipu-tipu ini. Meskipun ini dunia tipu-tipu, kita nggak bisa sendirian gitu. Tapi tetap aja gitu, kalau dalam pikiran orang bahwa lagu ini mempresentasikan tentang kesepian gitu. Meskipun melihat video klipnya ya tetap aja tentang kesepian gitu. Dari sisi mana tuh kamu berpikir gitu? Aku lihat lirik ya, pas apa ya, pas rapnya sih. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana, kan itu ada ya. Nah kalau orang tuh dari puja-puji tanpa katanya sih, kayak apa ya, mungkin karena orang sendiri gitu ya, jarang dipuja dan dipuji. Sedih ya? Sedih enggak sih, maksudnya kayak lagu ini tuh kayak melatar belakangi orang di keluarga besar orang gitu ya. Orang kayak dari kecil tuh kayak menjadi apa ya, public enemy mungkin ya. Enggak sih, enggak public enemy banget sih. Kayak karena orang sukanya bercanda aja. Enggak bukan public enemy, bukan. Kan Pit tau lah, orangnya suka bercanda, nggak pernah serius. Terus orang ngomongnya ceplas-ceplos, gak pernah mikir hati orang lain gitu ya. Dan di saat orang menjadi seseorang yang berhasil tuh, orang menjadi kayak menginginkan puja-puji itu gitu. Dan orang melihat video klip itu kan, mereka tuh kayak puja-puji tanpa katanya tuh terlihat, sedangkan orang melihat diri orang kayak nggak pernah ngelihat aja gitu puja-puji tanpa katanya gitu, kayak kosong aja gitu. Berarti kamu nggak pernah merasakan. Kalau aku sih, aku mendang itu tuh lirik tuh bener-bener kayak relate banget di aku ya. Maksudnya kayak itu tanpa, karena gini maksudnya, aku notabene walaupun ya maksudnya ya kita kan nggak punya kakak, nggak punya adik ya Mia. Iya betul, orang tua aku tuh bukan orang tua yang ekspresif, tapi aku bisa ngerasain puja-puji mereka sama aku. Terus kayak puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara. Jadi benar-benar dari mata mereka, kalau aku datang happy, kalau aku gimana sedih gitu, kalau misalnya aku kayak kemarin aja celaka gitu ya, aku kecelakaan, cedera, sampai mama aku tuh kayak video call Pit. Dia tuh nggak banyak ngomong tapi kayak benar kamu bisa jalan, video call gitu. Jadi tanpa gimana ya, nggak hati-hati gini gitu, tapi kayak oh iya aku bener-bener bisa ngerasain gitu. Dan orang-orang sekitar di aku pun kebanyakan gitu, mungkin karena aku pun jarang ngungkapin apa yang aku rasa ke mereka, atau aku juga jarang muji mereka. Misalnya orang jarang muji Mimi lah gitu, tapi aku bisa ngerasain
Mimi tuh misal gitu ya. Misal, tapi Oke. aku kalau Mimi tuh nyaman ngobrol sama aku, misal gitu. Tapi kan kita nggak harus ngomong, "Pit orang nyaman dia ngobrol jeung maneh," gitu. Kita sampai beberapa jam teleponan atau gimana gitu kan, saling cerita, tuker cerita. Nggak harus diomongin kan bahwa, "Ya maneh tuh seru orangnya," misalnya gitu. Tapi itu bisa kerasa sama orang gitu. Kalau ngomongin buat keluarga inti, itu orang merasakan hal itu gitu, Pit. Orang merasa Mhm. nyaman untuk keluarga. Karena orang kan orangnya berapa ya, perasa banget ya kan. Masa Enggak, bohong bohong bohong. Maksudnya kayak, apa ya, ketika orang mendengarkan lagu itu orang tuh selalu mendalami karakter dalam lagu itu, mencari apa ya, kayak berimajinasi dengan lagu itu tuh, kayak gitu loh. mmm, Dan orang merelatekan itu dengan apa yang terjadi dalam hidup orang. Nah, kalau keluarga inti orang kayak gitu, cuman ketika keluarga besar nih, ya nggak bisa gitu. Maksudnya, eee, inti nama sirik merenya, oh iya ya, nggak apa-apa sih, wajar lah ya. wajar wajar manusia kan. Intinya ada kesirikan sendiri gitu ketika orang yang sukses, orang nggak pernah diapa-apain, tapi ketika sudah orang sukses, keluarga besar semuanya ramai, orang ya orang diem aja gitu. Nah, orang lebih mikirnya tuh lebih luas gitu, lebih ke keluarga besar. Kalau keluarga inti orang kayak gitu juga, Kak. Ya sama kayak mungkin kalau ada apa-apa orang tua mah, orang tua kita kayaknya sama deh. Jangan-jangan kita adik kakak sebenarnya, Pit. Jangan-jangan orang tua kita sama gitu, gimana sih? Enggak ya, maksudnya orang tua ya sifatnya nggak jauh beda lah kalau mungkin, tapi orang tua yang ketemu kayak gitu ya sifatnya kayak gitu. Nggak tahu Iya sih. sih, bisa Hmm, jadi ya. Ya tapi kan memang nggak sweet, keluarga aku tuh bukan sweet yang dalam, maksudnya nggak mhm, ucapan gitu, tapi jadi kayak dunia tipu-tipu tuh kayak aku berpikir ya pas aku nonton, pas mhm. aku resepin liriknya gitu kayak bener-bener. Kalau misalnya aku yang ada di video klip itu, Iya, misal nih, yang aku bawa tuh pasti mau bapak aku gitu. mau-mau Kan itu orang. kan ada yang gitu kan, ada yang Heeh, kakak, ada. suami, ya aku jelas belum punya suami, terus kayak yang pacaran apa dan segala macam, ya Iya aku iya. yang nguatin di dunia tipu-tipu ini tuh, ya mereka gitu. Mmm, dan ya mereka yang menjadi apa, alasan untuk hidup juga kali ya. Berat banget. Bener, nggak punya alasan lain. Iya kan? Ya Allah, mhm. Ya nggak apa-apa lah ya, wajar gak sih? Harusnya seperti itu kan? Wajar 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 banget gitu. Tapi ya gitu sih perspektif orang dari lagu ini, lagu ini kayak gitu. Cuman memang ada yang beberapa relate juga yang sama kayak Empit gitu. Di dunia Ya itu kan ketika kamu dapatnya imajinasinya ke situ kan, ya kita berarti ya, dapat imajinasi yang berbeda, walaupun padahal satu sisi kamu juga punya sama gitu sama orang. mhm, dan orang nggak habis pikir gitu bahwa lirik yang sesederhana ini, waduh, bisa dalam banget gitu artinya gitu kan, dari Yoragenta gitu, kayak padahal kan, apa ya, kayak simpel gitu sebenarnya tuh, Asli asli. tapi ngena banget gitu, nggak serumit kayak lagu-lagu, zaman sekarang yang mencoba untuk memaksakan gitu kan, memaksakan untuk sedih, Heeh. memaksakan untuk self reward, memaksakan untuk siapa yang si paling patah hati gitu kan, enggak juga kan, Iya betul, si paling tuh di sini tuh nggak ada, tapi nggak ada. rasa doang gitu kayak, ya mana harus hidup sadar walaupun di dunia tipu-tipu, tapi sadar bahwa ya yakin sih kayaknya kayaknya tiap orang tuh pasti punya satu orang yang membuat dia bertahan di dunia tipu-tipu ini gitu.